Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah kami buat, yaitu Mirror Brand. Sebelum kami ke penjelasan mengenai bisnis plan kami, yuk kita kenalan dulu. Dalam penyusunan bisnis plan ini, kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu saya sendiri, Nila Septanawati. Lalu yang kedua ada teman saya, yaitu Niputu Indah Chandrika Dewi. Selanjutnya ada Niputu Puspita Dewi. Dan yang terakhir ada Igusti Ayu Agung Wityani Kusuma Dewi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari bisnis plan yang telah kami buat, yaitu di mana bisnis di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide yang inovatif, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Sesuai dengan kata pepatah, you are what you wear, yang artinya manusia dilihat dan dinilai pertama kali oleh orang lain dari segi visual, termasuk cara berpenampilan seseorang. Seiring dengan semakin pesatnya fashion, model busana dewasa wanita, laki-laki dan anak-anak semakin beragam dan fashionable, dan semakin terbuka pikirannya untuk tidak membatasi kreativitas fashion mereka. Namun, dengan beragamnya model fashion, seringkali masih belum sesuai dengan keinginan atau selera mereka. Untuk itu, dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial, sekarang ini bisnis fashion sangatlah menjanjikan. Namun, masih jarang usaha fashion yang menawarkan konsumennya untuk mendesain pakaiannya yang mereka inginkan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan adanya hal tersebut, kami memutuskan untuk membuat bisnis fashion yang dapat menawarkan desain sesuai dengan keinginan konsumen dan tentunya dengan model yang up to date yang berkecimpung di fashion seperti kebaya, kemeja pria, dan juga pakaian anak-anak beserta aksesorisnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan dari usaha ini. Visi usaha yaitu menjadikan Mirror Brand sebagai usaha yang menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat pun bisa mengetahui dan mempercayai Mirror Brand sebagai pilihan dari fashion yang akan mereka gunakan. Lalu untuk misi usaha, yang pertama yaitu mengutamakan kualitas dalam pelayanan, lalu yang kedua yaitu berorientasi kepada kepuasan konsumen, yang ketiga mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, yang keempat yaitu mengembangkan usaha untuk memperluas usaha atau lapangan pekerjaan. Lalu ada tujuan dari usaha ini, yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan usaha sebanyak mungkin, lalu menghasilkan produk yang unik dan berkualitas tinggi, sehingga menimbulkan kesan eksklusif karena jumlah produk terbatas per itemnya. Lalu membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya, dan yang keempat membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau pribadi konsumen. Dari tujuan yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan dapat menciptakan atau menjadikan produk yang berkualitas tinggi, eksklusif, dengan harga yang kompetitif, dan mampu bersaing dan dapat dinikmati oleh wanita, laki-laki, maupun anak-anak, sekaligus mampu memanjakan para pecinta fashion. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai logo dan tagline dari Mirror Brand, di mana Mirror Brand ini merupakan suatu bisnis yang berkecimpung di dunia fashion yang besar kaitannya dengan kebaya. Namun, selain memproduksi kebaya, bisnis kami juga memproduksi berbagai pakaian wanita yang berbahan dasar brokat dan katun, pakaian pria atasan dan bawahan yang berbahan dasar katun, dan juga pakaian anak-anak. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai filosofi logo. Yang pertama itu ada arti nama logo. Nama Mirror Brand ini berasal dari kata mirror yang artinya cermin dalam bahasa Inggris. Nah, dari kata cermin ini dapat kami asumsikan bahwa saat seseorang ingin mengenakan suatu pakaian, pasti mereka akan memastikan apakah pakaian yang mereka kenakan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak di depan cermin. Jadi, kami memutuskan untuk menggunakan kata mirror ini sebagai nama dari bisnis kami yang berkecimpung di dunia fashion. Untuk selanjutnya, di sini ada makna detail dari logo kami, yaitu yang pertama ada tulisan yang simpel dan jelas, di mana tulisan simpel dan jelas pada logo bisnis ini membantu kami untuk mempermudah memperkenalkan brand kami oleh masyarakat luas, di mana dengan tulisan yang simpel dan jelas dapat mudah diingat dan dikenal.
Lalu selanjutnya ada latar belakang kain, di mana menggunakan latar belakang kain ini dikarenakan bisnis kami yang berkecimpung di bidang fashion, yang dimana bahan pokoknya adalah kain. Lalu yang terakhir itu ada warna latar belakang krem soft. Nah, dalam dunia fashion, warna krem soft ini sangat cocok untuk menampilkan kesan yang kalem dan manis, sehingga dapat semakin mempercantik tampilan, bukan hanya bagi wanita tapi juga pria. Maka dari itu kami menggunakan latar belakang dengan warna krem soft ini. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran dari bisnis plan Mirror Brand ini. Nah, untuk yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran, itu ada analisis potensi pasar. Di analisis potensi pasar, saya akan menjelaskan mengenai produk yang dijual, lalu ada segmentasi pasar, lalu ada target pasar, dan positioning. Nah, untuk produk yang dijual di bisnis ini yaitu adalah berbagai macam produk pakaian, seperti kebaya dewasa, kebaya anak, kemeja dewasa, kemeja anak, kaman dewasa wanita, kaman jadi anak, saput, udeng, celana pria, dan anak, lalu selendang, lalu produk lainnya yang di-custom oleh pembeli. Lalu yang kedua itu ada segmentasi pasar. Segmen konsumen yang ingin dicapai oleh bisnis Mirror Brand ini adalah semua kalangan, baik pria dan wanita, dari kalangan bawah maupun atas, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengapa demikian? Dikarenakan bisnis kami memiliki harga yang terjangkau dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Lalu yang ketiga itu ada target pasar. Produk yang kami jual ini melayani pemesanan seluruh provinsi Bali maupun luar Bali, maupun di seluruh Indonesia atau luar negeri, melalui media sosial maupun offline, yang dimana pembeli dapat datang langsung ke toko kami. Lalu yang terakhir itu ada positioning, di mana bisnis Mirror Brand ini memiliki ciri khas di mana konsumen dapat memesan desain produk yang kami jual sesuai dengan keinginan konsumen, yang dimana hal ini dapat menaikkan tingkat pasar pada brand kami. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis persaingan, di mana dalam bisnis kami ini tentunya pasti ada risiko, ancaman, dan peluang. Berikut ini adalah analisis SWOT dari Mirror Brand. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana bisnis ini memiliki harga produk yang terjangkau, lalu produk bisa di-custom sesuai dengan keinginan, dan adanya garansi jika terdapat kerusakan dalam produk dengan cara direvisi, lalu selalu update terhadap model fashion terbaru. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis kami ini yaitu berubahnya kondisi perekonomian, lalu yang kedua yaitu harga bahan baku tidak stabil. Nah, untuk opportunities atau peluang dari bisnis plan ini yaitu rata-rata bisnis kami ini banyak peminatnya, terutama wanita. Lalu belum banyak bisnis fashion yang menyediakan layanan custom. Nah, untuk threat atau ancaman, di mana munculnya usaha atau produk baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan style-style terbaru. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai analisis strategi pemasaran, di mana ada produk dan price. Untuk produk yang kami tawarkan itu berbagai macam, mulai dari wanita, laki-laki, maupun anak-anak. Nah, salah satunya itu ada kebaya dewasa, di mana kisaran harganya itu dari 170.000 hingga 600.000. Nah, ini dia beberapa video dari produk yang kami tawarkan, produk kebaya dewasa, baik yang dimodif maupun yang polos. Ini yang dimodif menggunakan mutiara, lalu ini yang polosan, di mana hanya berbahan dasar brokat saja. Dan ini merupakan contoh dari kebaya dewasa yang dimodif full payet bunga timbul seluruh badan. Dan masih banyak lagi model dari produk kebaya dewasa ini. Lalu produk ini juga bisa di-custom oleh konsumen. Selanjutnya itu ada kebaya anak-anak, di mana kisaran harga mulai dari 50.000 sampai dengan 500.000. Untuk kebaya anak-anak ini juga dapat di-custom sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari kemeja dewasa yang kami tawarkan, itu kisaran harganya dari 100.000 hingga 500.000 saja. Nah, untuk customnya bisa dengan polosan seperti contoh atau dengan kombinasi batik seperti contoh, baik lengan panjang maupun lengan pendek. Nah, selanjutnya di sini ada kemeja anak yang dimana kisaran harganya mulai dari 50.000 hingga 500.000, yang dimana modelnya itu ada yang polosan, lengan pendek seperti contoh, ada juga yang kombinasi batik, lengan panjang seperti contoh, dan juga batik saja. Ataupun konsumen juga dapat mengcustom sesuai dengan keinginannya mereka sendiri.
Selain produk atasan, kami juga menawarkan produk bawahan di mana ada kamen dewasa yang kisaran harganya itu mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp300.000. Selain kamen dewasa, kami juga menawarkan kamen anak di mana kisaran harganya itu mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Selain kamen, kami juga menawarkan celana dewasa maupun celana anak yang kisaran harganya itu mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000, di mana bahannya itu menggunakan bahan kain linen maupun katun atau kain rayon motif dan juga kain batik atau custom sesuai dengan keinginan konsumen. Produk selanjutnya yang kami tawarkan itu ada saput kisaran harga dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Kami juga menjual selendang di mana kisaran harga dari Rp10.000 sampai Rp50.000, baik selendang lembaran menggunakan katun, baik menggunakan brokat ataupun obi seperti contoh. Untuk analisis strategi pemasaran selanjutnya itu ada promosi. Di sini kami memiliki beberapa strategi promosi supaya produk Miro Brand ini dikenal dan diminati oleh banyak konsumen. Di mana yang pertama itu pemasangan papan nama pada toko agar mudah dicari. Lalu yang kedua itu promosi dengan media sosial. Yang ketiga itu ada promosi secara tidak langsung seperti dari mulut ke mulut. Yang keempat memposting testimonial konsumen ke media sosial kami. Lalu yang terakhir yaitu mengadakan giveaway pada event-event tertentu. Contohnya seperti saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Hari Raya Natal, dan anniversary toko kami. Untuk analisis strategi pemasaran selanjutnya itu ada place, di mana daerah yang kami pilih sebagai lokasi dari bisnis kami ini yaitu daerah yang padat penduduknya. Dan kami memilih di daerah Denpasar, tepatnya di Panjer, dikarenakan banyak sekali masyarakat jika ingin mencari pakaian mereka akan datang ke daerah Panjer karena di daerah Panjer itu terkenal banyak usaha fashion yang bertebaran. Nah, kami juga memilih tema dari toko kami itu yang simple dan minimalis. Untuk analisis strategi pemasaran selanjutnya itu ada people, di mana sasaran konsumen dari bisnis Mirror Brand ini yaitu di semua kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Lalu ada proses, di mana proses yang kami maksud di sini ialah proses untuk menarik konsumen melalui tampilan seperti proses pengemasan produk. Di mana dalam proses pengemasan produk ini bisa disesuaikan dengan bagaimana pelanggan itu membeli atau memesan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir itu ada physical evidence, di mana selain memperhatikan tampilan produk yang kami buat, kami juga memperhatikan tampilan pada pengemasan. Di mana tampilan pada pengemasan yang kami berikan itu ada 3 macam. Itu yang pertama, itu bagi pelayan yang langsung datang ke toko, kami berikan paper bag untuk tempat pakaiannya. Lalu yang kedua itu pengemasan packaging berupa box, di mana jika menggunakan box ini pelanggan kami membeli produk sebagai hadiah untuk kerabat atau orang tua atau orang-orang terkasih agar tampilannya itu lebih khusus dan spesial. Nah, untuk yang terakhir itu apabila pelanggan memesan melalui online pada official e-com kami, maka kami akan mengemas produk menggunakan plastik polymer kemudian dilapisi oleh bubble wrap agar pesanan mereka tetap aman dan cantik sampai di tangan konsumen. Nah, berikut ini merupakan beberapa tampilan dari packaging produk kami. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama itu ada modal. Modal yang dikeluarkan itu kisaran sebesar Rp341.441.400. Lalu untuk perhitungan biaya tetap per bulannya itu kisaran Rp21.990.000. Lalu untuk total jumlah investasi itu sebesar Rp278.481.500. Lalu untuk total biaya variabelnya yang dikeluarkan itu kira-kira sebesar Rp13.669.900. Dan untuk perhitungan total biaya operasionalnya di mana total fixed cost ditambah dengan total variable cost itu mendapatkan total Rp35.659.900. Untuk rincian pendapatannya itu yang pertama itu ada total pendapatan per hari, penjualan produk kurang lebih sebesar Rp5.250.000. Lalu untuk total pendapatan per bulannya itu kurang lebih sebesar Rp157.500.000. Lalu untuk total pendapatan per tahunnya itu ditotalkan menjadi Rp1.890.000.000. Untuk perhitungan keuntungan per bulan di mana total pendapatan per bulan
dikurangi dengan total biaya operasional itu mendapatkan sebesar Rp153.934.100. Dan untuk lama balik modalnya di mana total investasi dibagi dengan keuntungan itu selama 2 bulan. Nah, dari analisa data di atas dapat disimpulkan apabila usaha Mirror Brand ini sangat menguntungkan di mana dengan modal Rp278.481.000 dengan keuntungan per bulan kurang lebih sebesar Rp153.934.100 dan lama balik modalnya itu dalam 1 sampai 2 bulan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi. Itu ada struktur organisasi dari bisnis kami di mana ada pemilik usaha, lalu di bawahnya itu ada administrasi keuangan, ada customer service, lalu ada admin inventory gudang, lalu ada delivery dan ada staff toko. Dan untuk tugas dan tanggung jawabnya di mana administrasi keuangan itu bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, lalu untuk customer service di mana untuk pelayanan di toko maupun online, lalu untuk admin inventory atau gudang itu tugasnya untuk menginput stok masuk atau keluar dari barang, lalu untuk delivery itu tugasnya untuk mengantarkan pesanan dan lain sebagainya, lalu untuk staff toko di mana dia stay di toko untuk melayani konsumen yang datang ke toko. Baik, untuk yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari bisnis plan kami, di mana pakaian adalah kebutuhan primer manusia, baik wanita, pria, maupun anak-anak. Dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di dalam pembuatan bisnis plan ini, kami sebagai tim dapat mengeluarkan seluruh pendapat kami untuk melengkapi bisnis plan ini dan dapat bebas memberikan masukan yang membangun. Dalam penyusunan bisnis plan ini, tentunya masih banyak sekali kekurangan dari bisnis plan yang telah kami buat. Dapat disimpulkan bahwa saat ingin memulai suatu usaha, kita perlu mengetahui terlebih dahulu segala aspek-aspek yang berhubungan dengan usaha yang ingin kita dirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain sehingga usaha yang akan dijalankan berjalan dengan baik. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai bisnis plan yang telah kami buat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan lainnya. Sampai jumpa.